Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Minggu dimanapun sahabat SPM berada. Baik itu ada yang lagi di rumah bersantai-santai nih sambil ngeliat YouTube, ataupun yang lagi di jalan menemani yang namanya perjalanan di siang harinya kamu di hari Minggu ini sambil mungkin pengen ke mall atau dimanapun berada gitu. Alangkah baiknya kita mengupgrading diri terus, karena tidak ada salahnya untuk mengupgrading dari leher ke atas, khususnya dalam yang namanya berinvestasi. Dengan kita banyaknya berinvestasi atau kita mengupgrading diri, maka kita mempersiapkan yang namanya senjata yang luar biasa banyak. Ingatlah, pasar modal ibarat sebuah medan perang. Kita sebagai seorang kesatria yang dalam hal ini adalah uang kita yang dipertaruhkan. Uang itu ibarat sebuah nyawa. Apakah kita terjun ke pasar modal, ke medan perang, dipersenjatai dengan persenjataan seperti kuda, seperti baju zirah, seperti pedang, seperti perisai? Apa tidak ada itu semua? Hanya kosong melompong gitu? Itu balik lagi, bagaimana mempersenjatai itu semua? Tentunya dengan mengupgrading skill. Baik itu adalah skill yang dalam harfiah itu adalah ya dalam bentuk ilmu, maupun skill dalam bentuk pengalaman atau experience. Itulah penting banget. Mau sejago apapun lu dalam yang namanya theoretically di pasar saham, tapi kalau lu nggak praktek langsung, ya it's nothing gitu. Lu harus praktek langsung, lu bisa merasakan bagaimana sensasinya di medan perang. Bakal beda seorang prajurit yang belum pernah perang sama sekali, terus dia berdasarkan teori, oh kalau misalkan A lu harus ke B, kayak pemain sepak bola deh, pemain sepak bola A harus ke B, B harus ke C. Oper tiki taka kayak gitu, kayak Barcelona gitu. Terus kalau lu cuma oh iya gitu, pas lagi eksekusi nggak pernah praktek gitu ya, nggak pernah training, nggak pernah langsung terjun ke lapangan, ya itu sama juga bohong gitu. Teori hanya teori. Banyak pemain-pemain sepak bola yang bertalenta tetapi hancur, nggak berkembang seperti misalkan Cristiano Ronaldo ataupun Lionel Messi. Karena apa? Karena kurang yang namanya praktek, keseriusan praktek, praktek dan teori itu harus balance, serta yang ketiga mental health. Karena ketiga inilah yang menjadi kunci kesuksesan teman-teman di manapun berada sesuai dengan passion, khususnya ya di dunia pasar modal ataupun saham. Oke, kurang lebih selama 30 menit nanti gua akan ngebahas mengenai yang lagi marak, yaitu adalah IPO BUMN. Ini adalah salah satu senjata yang bisa teman-teman gunakan, yaitu meraih keuntungan di saham-saham yang IPO. Bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 10 Oktober 2021. Tanpa berlama-lama lagi, yuk check it out. Tema yang gue ambil pada hari ini adalah menjamurnya IPO BUMN. Banyak banget gebrakan-gebrakan baru yang diambil oleh Menteri BUMN kita Pak Erick Thohir. Salah satunya itu adalah sentralisasi perampingan dari BUMN. Setelah perampingan dari sekian ratus BUMN, Pak Erick Thohir itu mendorong untuk para BUMN untuk yang namanya melakukan IPO. Apa itu sebenarnya IPO? Sekedar for information, jadi bisa teman-teman cek di video-video sebelumnya dari gua. Jadi IPO itu sendiri adalah kepanjangan dari Initial Public Offering, atau dalam bahasa Indonesia adalah penawaran saham perdana. Di mana di sini artinya perusahaan yang belum pernah tercatat sebelumnya di Bursa Efek itu tercatat pertama kali di Bursa Efek dan dilemparkan ke pasar untuk diperjualbelikan kepemilikan sahamnya atau kepemilikan perusahaannya dengan porsi yang telah ditentukan tentunya. Perdagangan yang dilakukan atau IPO
ini melibatkan berbagai pihak tentunya. Salah satunya ada underwriter selaku yang akan mendistribusikan saham-saham kepemilikan yang telah ditentukan tersebut, telah disepakati tersebut kepada publik, kepada masyarakat. Terus pihak Bursa Efek itu sendiri sebagai penyelenggara, lalu diawasi oleh OJK dan pihak-pihak lain sebagai macamnya, serta dari perusahaan itu langsung. Jadi pihak yang terlibat itu sangat-sangat banyak. Oleh karena itu, ada pula kategori-kategori yang harus dipenuhi ataupun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu saham untuk yang namanya IPO di Bursa Efek Indonesia. Sampai detik ini, perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia itu sudah lebih dari 600 emiten. Baik itu adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek atau yang disebut dengan emiten itu adalah yang memiliki kepemilikan negara atau BUMN ataupun yang milik swasta. Baik itu BUMN atau BUMN swasta itu tidak menjamin bahwa perusahaan tersebut sebenarnya akan yang namanya cerah prospeknya. Cerah atau tidak prospek bukan berasal dari yang namanya ini milik negeri, milik BUMN, ini milik swasta atau asing. Bukan karena gitu, tapi lebih ke yang namanya prospek bisnis di zaman sekarang gitu. Itu yang menentukan bahwa bagaimana perusahaan tersebut bisa survive. Perusahaan tersebut, perusahaan yang terjun ke medan perang khususnya di pasar modal, itu benar-benar harus mempersiapkan diri sebagaimana mungkin. Jangan sampai dibabak belurkan. Kenapa? Karena perhatian publik akan sangat terkonsen terhadap perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Atau perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek. Karena mereka mempunyai kepemilikan di sana. Artinya dia attention terhadap berita-berita yang berhubungan dengan sana. Banyak case yang sebenarnya perusahaan-perusahaan yang akhirnya pilot, kena PKPU dan sebagainya macamnya. Yang itu diakibatkan karena bisa jadi kesalahan manajemen, kesalahan kebijakan, ataupun faktor eksternal lainnya seperti pada kondisi pandemik seperti ini, perusahaan-perusahaan tidak mampu survive lebih lanjut akibat perusahaan tersebut belum yang namanya dewasa ataupun mature. Termasuk juga di BUMN. Ada banyak perusahaan-perusahaan di BUMN yang sebenarnya belum juga listing di Bursa Efek. Yang listing pun ada, jelas ada. Jadi sudah ada perusahaan yang sudah listing atau yang terdaftar di Bursa Efek dan yang belum. BUMN itu sendiri adalah kepanjangan dari badan usaha milik negara. Dan ini diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Di mana BUMN ini artinya kepemilikan lebih dari 50 plus 1%, artinya di sini pemilik saham mayoritas, itu adalah dimiliki oleh negara. Dan Bapak Erick Thohir itu berpikiran visioner bahwa kalau ada yang tidak beres dengan BUMN di Indonesia saat ini, yaitu adalah salah satunya kecurigaan bahwa tidak terjadinya transparansi atau memenuhi konsep dari GCG itu sendiri ataupun dalam bahasa Indonesia dalam kepanjangan dari Good Corporate Governance, di mana prinsip dari Good Corporate Governance salah satunya itu adalah accountability atau akuntabilitas, independen, lalu juga ada yang namanya transparansi gitu. Nah, hal ini yang biasanya diakali oleh para para BUMN yang belum listing di Bursa Efek. Karena kenapa? Tidak transparan. Artinya di sini publik tidak tahu, tidak bisa membaca laporan keuangannya. Karena publik tidak bisa membaca laporan keuangannya, bisa di yang namanya fraud, dibuat-buat kayak gitu. Nah, bagaimana mendeteksi perusahaan-perusahaan yang fraud? Nah, gue menyarankan lu baca nih buku Millennial Investing ya. Buku Millennial Investing adalah buku yang menjelaskan mengenai bagaimana lu mendeteksi fraud keuangan yang terjadi pada laporan keuangan. Itu ada metode yang digunakan, lu pelajari. Ini bermanfaat banget buat lu
yang pengen tahu gimana sih cara mendeteksi laporan keuangan yang fraud itu sendiri, itu gimana? Lu baca buku investing, ini bisa ditemukan di Gramedia gitu. Dan harganya pun murah, hanya 89.000. Jadi sangat worth it. Didorongnya saham-saham, didorongnya BUMN, perusahaan BUMN untuk IPO selain istilahnya alasan klasiknya seperti itu, ada alasan positifnya yang menurut Pak Erick Thohir itu sendiri terdiri dari dua. Yaitu yang pertama adalah saham BUMN dipercaya oleh publik. Karena kenapa? Mindset dari rakyat Indonesia ia mungkin bisa dibilang mengenai literasi ya, literasi keuangannya masih sangat-sangat minim, menganggap memasang mindset bahwa itu perusahaan negara, nggak mungkin negara pengen pailitin atau bikin rugi, ya udahlah itu aja deh gitu. Dengan mindset sederhana itu, jadi ngebangun kayak namanya suggestion bahwa BUMN itu dipercaya oleh publik karena negara nggak mungkin dong sebagai pemilik mayoritas pengen merugikan perusahaannya gitu. Terus alasan yang kedua adalah BUMN lebih dikenal karena punya pemerintah gitu. Kita sebut aja perusahaan-perusahaan BUMN. Oh ini itu ada di setiap daerah pun ada. Beda halnya dengan perusahaan-perusahaan swasta. Belum tentu cabang-cabangnya ada di seluruh Indonesia seperti yang ada di BUMN. Inilah yang menjadi dua faktor kenapa Pak Erick Thohir mendorong perusahaan-perusahaan BUMN itu untuk IPO atau initial public offering, khususnya di tahun 2021, 2022 hingga 2023 hingga berakhirnya yang namanya periode dari Pak Joko Widodo. Dan inilah top 10 market cap di Bursa Efek yang dari 10 market cap atau bisa dibilang ini adalah backbone-nya dari IHSG. IHSG itu apa? IHSG itu adalah indeks harga saham gabungan, di mana itu merupakan rata-rata harga ya, rata-rata harga dari seluruh emiten yang berada di Bursa Efek. Berarti rata-rata harga dari 600 lebih di rata-ratain averaging-nya. Dari 10 ini adalah backbone dari IHSG, merupakan perusahaan-perusahaan BUMN. Kita sebut aja Bank BRI, Telkom, lalu Mandiri, lalu BNI. Nah, 1, 2, 3, 4 itu merupakan saham-saham yang dimiliki oleh yang namanya BUMN atau dimiliki oleh pemerintah. Artinya di sini ada memang yang disebut bahwa perusahaan BUMN ya khususnya yang listing di Bursa Efek itu menjadi prospeknya cerah seperti BRI, Telkom, Mandiri, BNI. Siapa yang nggak pengen masuk di saham-saham tersebut? Ada gitu. Tetapi itu tidak menjamin semerta-merta perusahaan BUMN dengan dia listing di Bursa Efek langsung menjadi tulang punggung dari Bursa Efek ataupun menjadi soloran di bidangnya. Enggak. Banyak juga yang akhirnya fraud, ketahuan gitu. Seperti apa? Kita ingatlah Gia, Garuda. Itu adalah satu case ya. Salah satu case yang lagi kekinian di mana dia merupakan Gia ya, GIAA. Nama emiten GIAA yaitu Garuda, GIAA. Merupakan perusahaan BUMN ya, perusahaan BUMN yang sudah listing di Bursa Efek, namun prospeknya tidak cerah sama sekali. Dia hutang, dan hutang, terdiri dari hutang, dan hutang. Di mana sekarang ini lagi terkena kasus ya, terkena kasus yang cukup menyedihkan khususnya di kalangan para pekerja di bidangnya ya, di dalam industri Gia itu sendiri Garuda. Semoga cepat selesai untuk kasusnya dengan solusi terbaik yang diharapkan. Tapi artinya di sini menjadi jaminan bahwa
Nama besar aja nggak cukup. Kurang besar apa nama Garuda? Gitu. Itu adalah salah satu maskapai terbaik di Indonesia, tapi mampu atau kurang mampu untuk yang namanya survive di pasar modal. Untuk survive di pasar modal tidak hanya berharap dari hanya sebuah sektor atau industrinya, tetapi juga berhubungan dengan yang namanya manajemennya yang baik. Siapa manajemen yang ada di pucuk-pucuknya, di atas-atasnya, itu menunjukkan bagaimana perusahaan tersebut mampu survive, mampu berinovasi menjadi lebih baik lagi. Dan ini adalah BUMN dan anak usaha yang mau masuk ke bursa menurut berita dari detik.com. Yaitu ada yang namanya dari energi, klaster energi, klaster kesehatan, klaster pertambangan, klaster keuangan, klaster pertanian, hingga klaster teknologi. Klaster energi ada PT Pertamina International Shipping, PT Pertamina Geothermal, PT Pertamina Hulu, PT Pembangkit Listrik Tenaga Uap, PT Pertamina Hilir. Klaster kesehatan ada PT Indonesia Healthcare Corporation, PT Bio Farma. Klaster pertambangan ada PT Inalum Operating, ada PT Min ID, ada PT Logam Mulia. Klaster keuangan PT EDC and Payment Gateway. Klaster pertanian ada PT Pupuk Kalimantan Timur. Klaster teknologi ada PT Daya Mitra Telecommunication atau Mitratel. Dan yang kedua PT Telkom Data Center. Ini adalah BUMN dan yang mau masuk ke bursa, entah itu di 2021, di 2002 atau 2023 itu lagi digodok secara matang. Jadi ada yang dibagi. Jadi nggak semuanya terjun secara abrek-abrekan langsung dalam satu waktu, tidak. Jadi ini bertahap dalam proses IPO-nya. Yang menarik, kalau teman-teman atau sahabat SPM itu pengen membeli saham-saham IPO, yang harus menjadi kunci ya, tips dan triknya itu adalah kita ngelihat dulu. Sebenarnya bukan energi, bisa dibilang sebenarnya prospek ke depan dunia ini seperti apa. Untuk sekarang ya, di kondisi pandemik seperti ini. Yaitu adalah 3 hal yang akan istilahnya menjadi primadona ya, dan mungkin ini bisa menjadi pilihan dibanding yang lainnya. Yaitu yang pertama adalah klaster kesehatan. Kenapa? Karena hingga sampai kapanpun mungkin ya, virus COVID-19 ini tidak akan pernah berakhir gitu. Karena kan selalu ada. Tinggal pertanyaannya, apakah akan menjadi pandemiknya berapa lama sebelum berubah menjadi endemik. Itu. Yang kedua adalah klaster energi. Kenapa klaster energi? Karena hampir seluruh perusahaan-perusahaan pasti membutuhkan energi untuk yang namanya soloran gitu ya, untuk yang namanya memproduksi barang-barangnya atau memproduksi produknya tentunya. Di mana untuk Pertamina sendiri ini itu tidak ada lagi kompetitornya, ya. Tidak ada kompetitor yang melawannya. Bisa dibilang ini monopoli minyak, benar monopoli minyak gitu. Kita lihat aja di pom bensin, mau naik harganya sampai berapa juga, kalau motor mati atau mobil mati, ya mau nggak mau kita harus ngisi kan. Itu adalah salah satu nilai dari yang namanya economic modes, artinya masyarakat dipaksa mengikuti harga yang telah dibuat oleh produsen. Karena apa? Karena sudah yang namanya ketergantungan terhadap suatu hal. Dan ini menjadi brand tersendiri tentunya, menjadi competitive advantage tentunya untuk dari PT Pertamina itu sendiri. Jadi 2 hal, klaster kesehatan, klaster energi, dan terakhir itu adalah klaster teknologi. Kenapa teknologi ini penting? Karena Indonesia dipaksa masyarakatnya untuk percepatan teknologi, percepatan literasi digital semenjak pandemik ini, semenjak 2 tahun. Siapa yang menduga bahwa sekolah-sekolah, anak SD, anak SMP itu akan yang namanya bersekolah cuma menggunakan mentok di depan layar gitu. Siapa yang menduga? Nggak ada yang menduga. Tapi dengan adanya pandemik seperti ini,
Indonesia harus melek, literasi digitalnya harus melek. Itulah kenapa saham-saham teknologi, kita sebut aja DMMX, DCII, itu harga sahamnya melejit naik luar biasa tinggi gitu. Khususnya untuk DCII ya, yang hingga dari ratusan perak hingga sampai 50 ribuan. Itu adalah yang namanya the power of kepepet, di mana kita melihat peluang dan kita berenergi masuk ke sana untuk melakukan inovasi, salah satunya di bidang teknologi. Jadi sampai pandemik ini kita nggak tahu sampai kapan, maka 3 klaster ini akan menjadi primadona dibandingkan klaster-klaster lainnya gitu. Yaitu ada klaster kesehatan, energi, dan klaster IT. Tinggal pertanyaannya adalah teman-teman atau sahabat SPM harus melihat nih, yaitu adalah prospek bisnisnya. Selain prospek bisnisnya adalah laporan keuangan. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Itu yang paling penting. Lalu berikutnya, perusahaan-perusahaan BUMN sebenarnya sudah mulai pengen IPO itu sejak 2016, 2018 hingga 2019. Tapi selalu sulit untuk IPO. Ini adalah alasan-alasan BUMN sulit IPO. Yang pertama, IPO BUMN itu memerlukan persetujuan DPR dan Kementerian BUMN. Di mana pada periode lalu suara di DPR itu antara oposisi dan pembela pemerintah itu seimbang kan, atau kurang lebih nggak beda jauh gitu. Jadi sangat sulit untuk mendealkan. Itulah kenapa pada periode lalu Pak Jokowi susah untuk IPO BUMN, untuk meng-IPO. Berbeda halnya dengan tahun ini nih, ataupun pada periode Pak Jokowi pada tahun ini, itu lebih memuluskan persetujuan dari DPR maupun dari Kementerian BUMN. Kenapa? Karena hampir mayoritas suara ya, bukan hampir, sudah pasti mayoritas suara ya, cuma PKS yang oposisi. Itu fraksi-fraksi yang ada di DPR itu adalah pendukung pemerintah gitu. Dengan pendukung pemerintah artinya kebijakan-kebijakan yang digalakkan oleh pemerintah, khususnya dari Kementerian BUMN, itu akan lancar jaya aja, nggak ada hambatan friksi-friksi lainnya. Itulah kenapa IPO akan menjadi lebih beda, lebih istimewa pada 3 tahun ke depan ini, 2021, 2022, 2023. Berikutnya yang kedua, alasan BUMN sulit IPO adalah kinerja saham BUMN yang sudah IPO kurang bagus. Yang tadi gue sebutin contohnya adalah GIA. Enggak selamanya bagus kok itu emiten gitu loh. Dan ada banyak beberapa emiten lain. Itu tergantung balik lagi ke industrinya dan bagaimana manajemen itu dalam mengelolanya. Terus faktor yang ketiga yaitu adalah faktor eksternal. Seperti pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini, membuat volatilitas harga saham tinggi karena banyaknya ketidakpastian. Dan inilah faktor eksternal inilah yang biasanya dimanfaatkan oleh si gajah atau oleh si bandar untuk yang namanya menaikkan dan menurunkan secara tiba-tiba. Beberapa waktu lalu, mungkin kalau lu ingat beberapa bulan lalu, itu IHSG bisa naik 2% terus tiba-tiba minus 2% dalam 1 hari. Atau itu yang menjadi backbone dari IHSG itu udah kayak saham gorengan, naik terus turun dalam. ARA habis langsung di ARB-in, ARA langsung di ARB-in. Itu benar-benar terjadi. Saham blue chip rasa saham gorengan. Saham yang memiliki fundamental yang baik itu berasa seperti saham gorengan. Gitu. Karena apa? Faktor permainan gajah. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi permainan oleh gajah, lu baca buku ini, buku The Art of Fisher Market, yang ada gambar gajahnya, ini gambar gajah. Di mana buku ini menjelaskan mengenai ciri-ciri gajah ataupun bandar dalam yang namanya menjebak seorang retail atau pasar untuk masuk ke saham tersebut dan untuk cut loss. Bagaimana caranya itu ditumpas tuntas di sini. Bagaimana membaca sebuah berita ini pesanan atau bukan, lu bisa baca di buku The Art of Fisher Market. Hanya lu temukan di Gramedia atau platform-platform baik itu Shopee, Bukalapak ataupun Tokopedia dengan harga yang cukup terjangkau hanya 135.000 gitu. Dan ini adalah daftar BUMN yang telah IPO. Kita bisa lihat ada PT Adikarya, Waskita, WSBP,
Wika, Weton, PTPP, PPRO, PPRE, JSMR, Antam, KRAS, PTBA, SMBR, SMGR, TINS, BBNI, BBRI, Agro, BBTN, BMRI, GIA, INAF, KF, Pegas, Medco, Elsa, dan Telkom. Apakah dari semua BUMN yang telah IPO semuanya bagus? Jawabannya enggak. Yang mungkin punya cerita bagus ya, yang cerita bagus itu adalah di sektor seperti yang kemarin Soloran PTBA itu bagus, tapi setelah itu apakah akan bagus terus sepanjang waktu? Enggak, karena dia komoditi. Batu bara atau mining adalah komoditas, jadi dia dipengaruhi oleh faktor eksternal dari global, makanya tidak bisa gitu loh. Lalu selanjutnya ada dari semen. Semen juga komoditas, dipantau sama atau dipengaruhi oleh harga global. Lalu apalagi? Properti. Properti sangat isu. Beberapa waktu lalu mungkin kita kenal di 2020 ya, di mana manajemen waskita itu diganti atau melakukan korupsi ya, kalau nggak salah melakukan korupsi. Correct me if I'm wrong gitu. Itu yang akhirnya diganti dan sebagainya macamnya. Pokoknya ada isu-isu negatif yang menerpa dari waskita pun WSBP yang harganya terjun bebas ya. Di tahun 2019 atau 2018 gitu harganya masih di 400 perak, turun hingga yang nampaknya sampai beberapa waktu lalu 134, yang walaupun sekarang mengalami naik kembali gitu. Tapi artinya di sini kinerjanya nggak baik-baik aja dibandingkan mungkin kalau kita ngelihat yang baik-baik aja, mungkin di sini kita bisa ngeliat kayak BBRI yang sekarang lagi soloran gila-gilaan gitu. Itu. Apakah BMRI, BBTN, BBNI akan baik-baik aja? Enggak di kondisi pandemik seperti ini karena banyak faktor eksternalnya di kondisi pandemik ini. Apa faktor eksternalnya? Yaitu adalah ketidakmampuan masyarakat dalam melakukan daya jual beli, dan ini menjadi faktor bahwa industri perbankan di mana sih rohnya debit dan kredit, saat satunya macet akan sangat bermasalah. Ini yang menjadi masalah gitu. Jadi pertanyaannya, apakah IPO BUMN itu positif? Jawabannya bisa iya positif. Karena kenapa? Karena yang pertama adalah diversifikasi kepemilikan perusahaan. Artinya di situ ada suara lain yang untuk kemajuan atau sebagai pemantau dari kinerja dari manajemen. Itulah dinamakan yang namanya diwakili dengan yang namanya komisaris independen gitu. Diversifikasi kepemilikan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan modal untuk investasi tentunya, di mana setiap perusahaan yang dilemparkan ke bursa akan mendapatkan dana yang berlimpah dari publik akibat melempar modalnya. Jadi modalnya akan makin meningkat untuk kegiatan produksi. Yang ketiga, mengurangi supply untuk barang bersubsidi. Berapa banyak perusahaan BUMN yang sekarang dikena subsidi? Khususnya contohlah yang paling nyata itu adalah subsidi kemarin, subsidi minyak bensin ya. Bensin disubsidi oleh pemerintah. Berapa banyak, berapa anggaran, berapa T untuk subsidi itu saja gitu. Dengan supply ini berkurang, berarti alokasi dana subsidi ini bisa dialihkan ke yang lain, misalkan untuk kemajuan dari pendidikan dan sebagainya macamnya. Itu. Jadi itu bisa positif dampak dari IPO BUMN. Jadi branded-nya itu panjang. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah IPO BUMN itu negatif? Negatif atau tidaknya, kalau gue pribadi tergantung bagaimana berapa banyak kepemilikan modal itu dilempar ke publik. Saat kepemilikan modal atau kepemilikan perusahaan dilempar ke publik itu lebih dari 35% atau bahkan sampai 40%, lebih malah gitu, maka gue pribadi itu akan berdampak negatif. Kenapa? Karena ada banyak kepala di sana. Bisa akhirnya adalah menempatkan manajemen-manajemen yang tidak tepat sesuai dengan koridornya, tentunya tentang keahlian atau kompetensinya, bisa seperti itu. Ataupun yang lainnya, yaitu adalah yang ditakutkan. Ini yang ditakutkan.
bahwa yang menguasai hampir misalkan 45%, hampir 20% aja dikuasai oleh asing, oleh perusahaan asing. BUMN, badan usaha milik negara, tapi dikuasai oleh asing. Dan menempatkan wakilnya itu di dalam salah satu jajaran top manajemen. Gimana perasaan lu sebagai anak muda bangsa Indonesia? Apakah itu rasanya bukan dijajah? Ya. Jadi ya positif atau negatif itu dibalikin ke sudut pandang apa yang lu gunain. Kurang lebih itu yang bisa gua sampein jawabannya terhadap apakah menjamurnya BUMN itu atau latahnya IPO BUMN ini adalah hal positif atau negatif, tergantung sudut pandang yang lu pakai, tergantung kacamata apa yang lu pakai, ya. Itu balik lagi, tapi yang jelas kalau gue sebagai apa ya, anak muda dari bangsa Indonesia, gue harap ya, walaupun gue mendukung IPO BUMN gitu, tapi enggak semuanya harus IPO, itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa sektor yang nggak harus IPO, khususnya Pertamina itu nggak harus IPO. Dan yang ketiga, kepemilikan publiknya kalau gua pribadi jangan lebih dari 25%, harus kurang dari 25%, bahkan harus kurang dari 10%. Gitu. Karena yang gua takutkan adalah kita merdeka tapi berasa dijajah. Ya sudah, kita lihat ke depannya. Oke, kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe di bawah ini jika konten ini bermanfaat. Gue Fajar Siddiq pamit dan happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.